Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 207 sampai 208 atau episode 233 sampai 234 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Melewati level 1 dari jembatan surgawi adalah 100 poin, level 2 menghasilkan 200, level 3 adalah 400, itu diperparah saat tumbuh. Setelah melewati level 21, seseorang bisa menjadi pemimpin negara semesta. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan hadiah 100 juta poin. Bahkan tidak menyebut Kaisar Yan sejati tidak mampu membelinya, bahkan para pemimpin negara jagat raya harus pergi mengambil risiko untuk membelinya. 100 miliar adalah jumlah yang terlalu besar, cukup untuk membuat pemimpin negara jagat raya pun bergetar. Apalagi Luo Feng kecil, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Hahaha, kaget. Yan sejati tertawa di layar. Guru, apa gunanya memberitahuku tentang coretan ruang dan waktu? Aku tidak mampu membelinya sama sekali, Luo Feng bergumam. Bahkan jika itu ditulis oleh pembuat 9 tablet semesta, aku tidak mampu membelinya. Melewati level 21 jembatan surgawi, dapat menyebabkan seseorang menjadi pemimpin negara semesta. Pada tingkat itu, mengukir 9 tablet alam semesta utama yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk berlatih hingga level 27, coretan ruang dan waktu pantas untuk dijual dengan harga seperti itu. Makhluk absolut itu, pastilah makhluk yang berdiri di puncak absolut umat manusia itu sendiri, seorang pejuang kuat yang mendominasi status dan pangkat. Jika seseorang mengatakan bahwa 9 jagat raya itu dalam dan mendalam, dan mampu memikat dan membantu banyak orang dengan pemahaman. Ucap Truyan berkata, maka waktu ini coretan ruang itu sendiri telah mencatat ribuan hingga puluhan ribu teknik. Ribuan hingga puluhan ribu teknik. Gumam Luo Feng membintangi. Truyan mengangguk. Benar, saat itu makhluk yang menciptakan tablet 9 jagat menaruh ide utamanya tentang jalan yang diambilnya, ke dalam 9 gambar. Ke-9 gambar ini secara alami memikat orang, dalam jalur menuju pemahaman. Selain itu, ketika makhluk ini sedang menciptakan 9 gambar, dan menurut 9 gambar tersebut, ia berjuang cukup keras dalam pemahamannya, dan selama itu ia merekam semua teknik yang ia pikirkan dalam proses itu. Teknik-teknik ini yang beresonansi dengan 9 gambar, ada total 10.829 teknik. 10.829 teknik. Luo Feng tiba-tiba berkedip keras. Makhluk absolut sejati dapat membuat begitu banyak teknik hanya dari 9 gambar itu. Teknik-teknik ini sangat tersebar, kata Kaisar Yan sejati. Karena itu namanya coretan, ini terutama karena tulisannya acak, atau gambar. Beberapa sangat mendalam dan beberapa tidak, beberapa bahkan sangat acak dan tersebar. Ketika generasi selanjutnya mempelajari coretan ruang dan waktu, mereka bahkan tidak dapat menemukan 10.829 teknik di dalamnya. Karena mereka tidak dapat menemukan semuanya, bagaimana mereka tahu ada begitu banyak? Ucap Luo Feng yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang pencipta sendiri yang menulisnya di halaman pertama. Ucap Truyan sambil tertawa. Meskipun mereka tidak dapat menemukan segalanya, tetapi mereka masih menemukan puluhan ribu. Seluruh set ini memiliki 9 buku. 9 buku. Luo Feng memikirkannya. Tablet 9 jagat memiliki total 9 gambar juga. Coretan awalnya ditulis sesuai dengan 9 gambar. Buku pertama sesuai dengan gambar pertama, kedua dengan kedua, ke-9 dengan ke-9. Ucap Truyan sambil tersenyum. Mendengarkan gurunya mengatakan demikian, Luo Feng memikirkannya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke layar lain di sampingnya. Dia dengan cepat membuka manual dalam harta karun, dan dengan cepat menemukan coretan ruang dan waktu, dengan harga yang selangit. Bahkan nama penulisnya anonim, Luo Feng membukanya untuk memeriksanya. Coretan ruang dan waktu, buku pertama 1000 poin. Coretan ruang dan waktu, 2 buku pertama 10.000 poin. Coretan ruang dan waktu, 3 buku pertama 100.000 poin. Coretan ruang dan waktu menulis, 7 buku pertama 1 miliar poin. Coretan ruang dan waktu, 8 buku pertama 10 miliar poin.
Coretan ruang dan waktu, seluruh set 100 miliar poin. Dan coretan ruang dan waktu ini tidak datang dengan diskon. Ini benar-benar persis seperti yang kupikirkan. Luo Feng tertawa keras. Buku-buku mahal ini, juga benar-benar dijual terpisah. Ah, seperti apa yang kamu pikirkan? Di layar Truyan tertawa. Luo Feng pun ikut tertawa juga. Kembali ketika dia berada di bumi, bila petir 9 tingkat milik petarung normal juga dijual terpisah. Namun, harganya masih sangat mahal. Gumam Luo Feng sambil mengerutkan kening. Harganya mahal, ucap Truyan sambil mengangguk. Saat kamu memilih untuk membelinya, maka nanti kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali poin. 7 buku pertama mencerminkan 7 gambar pertama dari tablet 9 jagat. Memahami mereka semua akan memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat pemimpin negara semesta. Namun, bahkan setelah melewati jembatan surgawi level 21, seseorang tidak akan memiliki sedikit lebih dari 100 juta poin, dan hanya 7 buku pertama memerlukan 1 miliar poin. Mereka yang membeli 7 buku pertama ini biasanya bukan pemimpin negara jagat raya. Luo Feng, ini pasti dianggap buku yang sangat mahal. Darah Mengambang yang kamu beli hanya 800 poin, dan mereka beresonansi dengan 3 gambar pertama. Namun buku ini, ketiga hanya membutuhkan 100.000 poin. Dan itu menjadi lebih buruk di kemudian hari. Namun mereka jelas merupakan pilihan pelatihan terbaik dalam melatih, dan mempelajari tablet 9 jagat, karena sejumlah besar teknik disimpan di dalamnya. Dengan mempelajari teknik-teknik ini, efeknya mungkin bahkan lebih baik daripada secara langsung mempelajari tablet 9 alam semesta. Di layar, Kaisar Sejati Yan tersenyum bahagia saat dia memandang Luo Feng. Luo Feng, muridku yang baik, itu pilihanmu apakah akan membelinya atau tidak? Beli, pasti. Luo Feng bahkan tidak ragu. Alis emas Truyan berkerut. Pokoknya aku punya poin sekarang. Luo Feng tersenyum. Aku mampu membelinya sekarang, untuk nanti apakah aku mampu membelinya atau tidak, itu masalah untuk masa depan. Matanya berbinar. Guru, karena kamu mengatakan bahwa efeknya sebanding dan mungkin lebih baik daripada benar-benar mempelajari tablet 9 jagat itu sendiri, tidak peduli berapa banyak poin yang diperlukan, aku masih harus membelinya. Poinnya hanyalah permainan kecil, pemahaman hukum, itu adalah tanda sejati menjadi prajurit yang kuat. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Dia segera membeli 2 buku pertama. Pertukaran berhasil, mengurangi 10.000 poin, sisa 20.360 poin. Silakan tunggu, seseorang akan segera mengirim manual itu. Di layar muncul pemberitahuan. Guru, aku sudah membelinya. Luo Feng memandang ke layar lain tempat Truyan berada. Truyan tersenyum. Dengan coretan ruang dan waktu ini, studi kamu tentang tablet 9 jagat akan lebih cepat. Jika kamu memiliki pertanyaan, tahanlah selama 3 bulan, dan jika setelah 3 bulan kamu masih belum memahaminya, tanyakan kepada aku. Ya, Luo Feng mengangguk. Juga, izinkan aku menyarankan kamu pada satu hal lagi, Truyan tersenyum di layar. Tidak perlu membuang waktu belajar di Gunung Yusi yang sebanyak itu. Penting untuk mempelajari dan memahami hukum. Namun, kamu benar-benar dapat mengambil misi. Menjelajahi dan melakukan misi dalam kenyataan, pelatihan dalam kenyataan dan mempelajari hukum secara bersamaan, keduanya tidak boleh ditunda, efisiensi keduanya bersama akan meningkat pesat. Luo Feng berpikir dan mengangguk, guru yang dipahami. Kota kekacauan primal. Di dalam rumah kuno itu, Kaisar Truyan tersenyum dan mengangguk. Luo Feng ini, dia memang mudah. Luo Feng dengan cepat menerima 2 buku yang dia pesan, mereka berdua disimpan dalam tas perak. Di ruang kerjanya, Luo Feng membuka koper, terkejut, 2 buku. Saat coretan ruang dan waktu, orang harus tahu bahwa ketika dia membeli Darah Mengambang sebelumnya, semuanya ada 110 buku hampir memenuhi seluruh koper. Namun, 2 buku ini saja mengambil setengah dari seluruh koper. 2 buku ini, secara akurat terbuat dari logam, bahkan halaman-halamannya berwarna emas. Buku pertama panjangnya 50 cm, tebal 40 cm, dan tinggi 40 cm. Buku kedua, panjangnya 50 cm, tebal 40 cm, dan tinggi 30 cm. Sial, bagaimana orang bisa memanggil kedua buku ini? Mereka bahkan lebih besar dari tas laptop aku, mereka hampir seperti tas besar itu sendiri.
Luo Feng terdiam. Tidak heran kalau dua buku saja mengambil setengah dari seluruh koper. Dia melihat ke bawah untuk melihat selimut. Di atasnya ada kata-kata bahasa semesta yang sederhana, coretan ruang dan waktu. Kata-kata sederhana, namun mereka memegang di dalamnya ruang semesta itu sendiri. Dengan pandangan sekilas, dia merasa dirinya tertarik pada kata-kata itu sendiri, hampir seperti sedang menatap bintang yang meledak, galaksi berevolusi, dan lain-lain. Setelah sedetik, Luo Feng terbangun dengan kaget. Luar biasa, Luo Feng memulai. Ini, dua buku yang dikirim oleh sistem alam semesta virtual, mereka bahkan bukan salinan aslinya dan mereka sebenarnya sudah bisa memikat kesadaran aku. Makhluk yang menulis koretang ruang angkasa, terlalu menakutkan. Luo Feng dengan cepat membuka penutup logam. Buku pertama ini memiliki tebal 40 cm. Namun, ia memiliki 1000 halaman. Meskipun itu adalah halaman logam, mereka masih tipis dan lembut. Ada total 9 buku untuk seluruh manual ini, dengan santai menulis dan menciptakan total 10.829 teknik. Jika seseorang dapat menemukan 10.829 teknik di dalamnya, setidaknya, kamu akan bisa menjadi pemimpin negara semesta. Hahaha, kata-kata sederhana ini ada di halaman 1. Anehnya, sepertinya suara orang yang kurang ajar dan percaya diri terdengar di telinga Luo Feng. Hipnotisme. Luo Feng curiga, membalik ke halaman kedua. Di halaman kedua, ada struk sederhana. Namun, guratan-guratan ini, di mata Luo Feng, tampaknya beresonansi dengan kerja dan guratan pedang yang sederhana namun sangat sengit. Anggun dan kuat, gumam Luo Feng. Luo Feng tidak bisa tidak memuji, gambar hujan hanya memiliki 9 keajaiban sederhana, dan ia mampu menciptakan teknik pisau yang sederhana namun kuat, dan coretan dia mampu dengan jelas merasakan keadaan di balik setiap pukulan, dengan jelas melihat tekniknya. Dan karena dia sudah memahami gambar-gambar hujan, dia segera bisa mempelajari tekniknya. Luo Feng membalik ke halaman ketiga. Di halaman ini, ada daun sederhana di sana. Di atasnya ada sapuan kuas sederhana yang membentuk pembuluh darah. Namun di mata Luo Feng, dia melihat 9 senjata roh di udara membentuk satu tubuh, turun dari atas, mengelilingi dan membunuh musuh. Serangan sederhana, dan sangat luar biasa. Menggunakan 8 senjata untuk mempengaruhi ruang, mengelilingi musuh dan membunuhnya secara langsung. Luo Feng benar-benar terkejut. Ini jauh lebih kuat daripada benang 9 helai yang aku buat. Ketika aku melepaskan pilar totem, aku hanya bisa mengandalkan persenjataan Nansen untuk menjadi lebih kuat. Tekniknya sendiri, benang 9 helai jelas memucat dibandingkan dengan teknik acak yang telah dituliskan oleh makhluk absolut ini. Luar biasa. Luo Feng membalik ke halaman keempat, dengan matanya yang bersinar. Halaman logam buku itu dibalik secara konstan. Masing-masing dari mereka ditahan dalam serangan ofensif yang berbeda, semuanya menggunakan keajaiban gambar hujan. Gambar tetesan hujan sederhana, makhluk absolut telah menciptakan teknik yang luar biasa dan kuat menurut satu gambar itu. Baik itu pertempuran jarak dekat, atau serangan jarak jauh kontroler, atau hipnotisme, ataupun serangan roh. Banyak teknik berbeda yang tersedia untuknya. Saat Luo Feng telah sepenuhnya memahami gambar tetesan air hujan, hanya dengan melihat teknik-teknik ini, dia hampir langsung memahami semuanya. Luar biasa, ganas, dan kuat. Luo Feng seperti binatang kelaparan yang membalik-balik halaman demi halaman. Dia tidak pernah memikirkan cara seperti itu untuk melepaskan teknik seperti itu. Itu hanya seperti seekor kuda surga yang terbang, dia bahkan tidak bisa membayangkan pola pikir makhluk itu. Juga, teknik-tekniknya semuanya menarik dan sangat absolut, namun mereka semua masih mengandalkan fondasi gambar tetesan hujan. Teknik-teknik ini juga merupakan cara untuk menggunakan hukum asal. Makhluk absolut itu, dengan santai menulis 1000 cara untuk menggunakan gambar tetesan hujan. 3 hari kemudian, ketika Luo Feng selesai membolak-balik halaman terakhir buku pertama, dia tidak bisa menahan teriakan penuh semangat. Menyelesaikan buku pertama, ada 3219 teknik dalam buku pertama itu dan Luo Feng telah sepenuhnya memahami semuanya. Ini hanya 1000 poin, bahkan jika aku harus membelinya dengan 30.000 poin, itu masih layak dilakukan. Luo Feng menutup buku ini. Dia bersemangat, seperti teknik melayang di dalam benaknya.
Benar, makhluk itu telah membuka jendela yang sebelumnya tidak ada baginya. Bukan hanya pemahamannya tentang tablet 9 jagat raya yang naik level, tetapi juga memacu banyak ide baru tentang cara bertempur, dan meningkatkan jumlah pengetahuan ke tingkat yang sama sekali baru tentang banyak hal lain. Tekniknya sebenarnya bisa digunakan dengan cara ini. Makhluk luar biasa itu, bagaimana dia bahkan datang dengan begitu banyak teknik hanya dari satu gambar tetesan hujan. Luo Feng menempatkan buku pertama coretan ruang dan waktu ke satu sisi dan mengambil buku kedua. Membuka buku logam tebal itu, dia sekali lagi melompat untuk membacanya. Coretan ruang dan waktu buku kedua, itu mencerminkan gambar gerimis kedua tablet 9 jagat. Dalam hal kedalaman, yang satu ini jelas lebih dalam dari yang pertama sebanyak ratusan hingga ribuan kali. Karena Luo Feng hanya memahami sedikit dari gambar kedua, teknik yang diungkapkan dalam banyak halaman buku ini terasa sangat misterius baginya. Teknik-teknik ini dibangun dari gambar gerimis dan diadakan di dalamnya, potongan-potongan gambar gerimis. Beberapa lebih dari yang lain, beberapa bahkan menggabungkan seluruh gambar. Dan Luo Feng benar-benar tenggelam dengan membaca buku kedua yang tebal ini. Teknik 3219 buku pertama, Luo Feng mengambil total 3 hari untuk mempelajari semuanya. Namun, dari 2102 teknik buku kedua, 2083 di antaranya terasa mendalam dan tidak bisa dipahami olehnya. Adapun 19 lainnya, ia nyaris tidak berhasil memahami mereka dengan paksa. Saat dia mengebor ini ke dalam benaknya, gambar gerimis dari tablet 9 jagat perlahan-lahan menjadi lebih jelas baginya. Banyak pabrik dapat membongkar mesin dan sesuai dengan cara dekonstruksi berlangsung, orang kemudian bisa belajar dan mencari cara untuk membangunnya kembali. Satu teori. Mengapa teknik-teknik ini sangat berharga? Itu karena setiap teknik bisa tumbuh dan semakin dalam, akhirnya mengarah ke kedalaman hukum asal. Mempelajari teknik-teknik ini sebenarnya bermanfaat untuk memahami hukum. Ini juga mengapa, di alam semesta, banyak orang akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan teknik yang berharga. Lagi pula, orang-orang yang benar-benar dapat melihat tablet kekacauan primal sangat sedikit dan istimewa. Prajurit normal bahkan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat 52 tablet ini. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan buku tebal di tangannya. Buku bagus. Ini benar-benar buku yang bagus. Luo Feng memandang sampul buku itu. Kata-kata coretan ruang dan waktu sendiri bisa membuat seseorang merasakan evolusi, perubahan bintang di ruang angkasa di antara fenomena lainnya. Kalau saja mereka sedikit lebih murah. Buku ketiga akan berharga 100.000 poin, di mana aku akan mendapatkan begitu banyak poin. Poinnya sangat sulit didapat. Babata, sudah berapa lama aku belajar? Luo Feng meletakkan buku yang berat itu kembali ke rak di belakangnya, dan bertanya kepada Babata. Buku pertama, kamu butuh 3 hari. Sedangkan untuk buku kedua, kamu telah membacanya selama 29 hari. Kata iblis kecil di bahunya. 29 hari. Luo Feng mengangguk, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Untuk teknik 3219 buku pertama, aku hanya perlu 3 hari untuk menyelesaikannya. Tapi 19 teknik buku kedua ini sendiri membutuhkan waktu 29 hari, dan aku masih belum sepenuhnya memahami mereka. Bagaimana efeknya? Tanya Babata. Masih oke, Luo Feng tersenyum. Aku telah memahami keajaiban 10 dan 11. Sialan. Mata Babata hampir muncul. Luo Feng, kamu juga, tak tahu malu. Ini disebut masih oke. Gambar tetesan air hujan diadakan dalam 9 keajaiban. Gambar gerimis memiliki 27 keajaiban yang lebih dalam. Gambar hujan badai memegang 72 keajaiban terakhir yang paling mendalam. Sebanyak 108 keajaiban, ini adalah dasar dari hukum asal ruang angkasa. Kurasa aku juga mencerna semua yang aku pelajari dari masa lalu sekarang, kata Luo Feng. Di kota kekacauan utama, ada banyak fragmen dan potongan-potongan yang aku mengerti sedikit, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Dan sekarang sambil menyelami teknik-teknik ini, banyak hal yang baru saja akan aku pahami sepenuhnya, beresonansi satu sama lain, memungkinkan aku untuk terus mempelajari 2 keajaiban, 108 teknik mengambang darah, aku tahu 11 di antaranya. Tentu saja, pengetahuan sebelumnya yang aku miliki, melalui coretan ruang dan waktu, telah memberi aku manfaat besar.
Namun seiring berjalannya waktu, itu tidak akan semudah itu. Pertama kali melihat coretan ruang dan waktu, memiliki pencerahan terbesar. Ketika seseorang mencoba untuk lebih memahami, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Kecuali jika dia berhasil mempelajari tablet kekacauan primal lagi, namun itu berada di kota kekacauan primer. Selain itu, kesempatan untuk kembali sangat berharga. Luo Feng tiba-tiba menatap, dengan kuat berdiri dan berteriak. Aku telah mempelajari coretan ruang dan waktu 32 hari terakhir ini, itu berarti aku belum menghadiri kelas apapun selama 32 hari terakhir ini. Sial, bahkan yang aku sukai tidak aku hadiri. Ada banyak kelas di wilayah awal absolut, namun semuanya opsional. Luo Feng tidak terlalu peduli dengan orang normal yang memberikan ceramah tentang ruang dan teknik. Yang abadi itu tidak mengajar seperti halnya gurunya. Namun, yang menjelaskan hukum asal emas dan ruang dan fusi emas, inilah yang ditekankan oleh Luo Feng. Karena gurunya, Kaisar Truyan, mahir dalam ruang, meskipun ia memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal emas, itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang menghususkan diri di dalamnya. Apa gunanya penyesalan? Iblis kecil itu tertawa. Ini kabar baik, ruang kelasmu dan fusi emas ada di malam ini. Kalau begitu aku akan hadir malam ini. Luo Feng mengangguk. Namun aku harus mencoba terlebih dahulu untuk melihat seberapa besar kekuatanku telah meningkat. Luo Feng melompat keluar dari balkon dari ruang kerjanya, meninggalkan gambar saat ia tiba di pintu masuk tempat latihannya. Di dalam tempat latihan, tanahnya mengkilap. Simulasikan kota naga bertanduk. Perintah Luo Feng. Dengan bantuan Babata, tempat itu segera berubah menjadi sebagian besar kota besar. Kota itu kosong. Di balkon bangunan normal 9 lantai, Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya dan berteriak, "Bangkit!" Segera dari belakang tongkat panjang itu menembakkan pedang emas kecil yang menutupi langit dan tanah. Gambar buram 1600 bila ini seperti roh kecil menari dan terbang dengan cepat. Di tengah udara mereka dengan cepat mulai memanjangkan benang emas yang dipenuhi hukum asal, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk totem emas, pilar totem. Pergi. Luo Feng menunjuk ke depan pada gedung pencakar langit. Pilar totem berguling dan ruang di sekitarnya terkompresi. Pergerakannya hampir seperti teleportasi, dalam sekejap ia melintasi beberapa kilometer dan segera menabrak gedung pencakar langit itu. Seluruh bangunan bergetar akibat benturan dan menjadi debu. Bersamaan dengan itu, seluruh tanah di bawah bangunan juga bergetar dan dampaknya berdesir ke segala arah, menyebabkan gelombang besar. Belakangan, beberapa kilometer di sekitar epicentrum semuanya tereduksi menjadi debu. Kontrol kekuatan aku masih belum tepat. Luo Feng berdiri di udara, mengamati bangunan yang menjadi debu di bawah. Sambil mengerutkan kening, aku ingin mengendalikan seranganku dan memadatkannya menjadi satu baris, namun masih beriak di tanah. Namun, menurut coretan ruang dan waktu, menulis lebih dari 3000 teknik yang aku sedikit lemah, dan dikombinasikan dengan pemahaman aku tentang keajaiban 10 dan 11, kekuatan pilar totem aku jelas jauh lebih kuat. Luo Feng menunjuk jauh, pergi. Pilar totem itu seperti dewa menghukum tanah, menabrak sana-sini. Saat itu menghantam, seluruh area itu akan menjadi debu. Mungkin tampak berat tetapi ringan untuk dikendalikan. Akhirnya aku memiliki perasaan ini. Luo Feng sangat puas. Mempelajari coretan ruang waktu, memang merupakan manfaat besar, itu benar-benar membuat tingkat keempat persenjataan Nansen-nya jauh lebih kuat, lalu bagaimana dengan yang kelima? Aku akan mencobanya. Dengan pikiran, pilar totem pertama dipisahkan menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke batang panjang emas di punggungnya. Bangun! Luo Feng meraung dan matanya fokus. Segera puluhan ribu cahaya emas kecil terbang ke segala arah dari punggungnya. Itu hampir seperti matahari yang melotot ke segala arah, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya segera mengikuti jalan dan berkumpul, dan segera membentuk 36 bilah emas panjang. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menggabungkan 36 bilah ini menjadi satu bilah panjang berwarna emas gelap. Senjata Nansen tingkat kelima, setiap bilah terbuat dari 81 bilah kecil. Ketika 36 ini ditambahkan bersama-sama, itu akan membentuk total 2916 pisau emas kecil. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan menyaksikan 36 bilah melayang, meraung, saat dikombinasikan.
Segera 36 bilah digabungkan bersama. Masing-masing dari mereka mengikuti ukiran emas yang rumit dan menembakkan puluhan ribu benang emas. Setiap utas mewakili pemahaman Luo Feng tentang ruang dan hukum asal emas. Juga saat mengendalikan begitu banyak bilah secara individual, kesadaran Luo Feng seperti komputer kuantum yang mengatur segalanya. Sukses, sukses, kombinasikan bersama. Dahi Luo Feng dipenuhi dengan keringat. Benang emas terjalin dan terbentuk di antara 36 pisau emas, akhirnya membentuk satu pisau emas sepanjang 3 meter. Namun, masih ada daerah di bilah itu sendiri di mana ia bergetar, dan tidak stabil ketika benang emas melayang dan tidak dapat bergabung sepenuhnya. Kombinasikan, kombinasikan bersama. Wajah Luo Feng memerah. Kesadaran dan energi rohnya membentang hingga batas, karena mereka mengendalikan segalanya. Namun, tolakan tempat itu sangat kuat. Bilah emas panjang gelap bergetar keras dan tersebar. Luo Feng menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera membubarkan 2916 cahaya kecil dari pedang emas, dan mereka kembali ke batang panjang berwarna emas gelap. Jika energi roh aku adalah tingkat penguasa domain, maka aku bisa mengandalkannya untuk memaksa kombinasi. Pikir Luo Feng. Jika pemahaman aku tentang hukum asal emas lebih dalam, aku kemudian akan bisa membentuknya juga. Pada titik terakhir, dia ingin mengendalikan benang emas untuk bergabung dengan sempurna. Ada beberapa tempat yang tidak berhasil. Ini terutama karena pemahamannya tidak cukup dalam. Persenjataan Nansen adalah senjata roh yang diciptakan dari perpaduan hukum ruang dan asal emas. Itu adalah salah satu dari 9 senjata sakti. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, dan guntur. Kedelapan ini lebih mudah dipahami daripada ruang dan waktu. Oleh karena itu selama pembentukan persenjataan Nansen, itu lebih menekankan pada hukum emas, dan persyaratan hukum ruang angkasa sedikit lebih rendah. Pemahaman hukum ruang angkasa aku sudah cukup untuk tingkat kelima. Namun, pemahaman hukum asal emas aku tidak cukup. Luo Feng tertawa tak berdaya. Hukum emas, dalam aspek ini, kecepatan belajar Luo Feng tidak lambat sama sekali. Hukum antariksa, dengan tablet 9 jagat raya, darah mengambang dan coretan ruang dan waktu, bersama dengan instruksi Truyan dan klan ruang angkasa yang dipelajari klan Mosa, kecepatan belajarnya mendekati kecepatan hukum asal emas. Namun, secara teori, kecepatan studi hukum asal emasnya harus jauh melebihi kecepatan studi ruang angkasa. Bagaimanapun, aku tidak memiliki guru yang berspesialisasi dalam emas untuk mengajar aku. Luo Feng berpikir, juga, aku belum mempelajari teknik hukum asal emas. Dari apa yang aku lihat, sudah waktunya bagi binatang bertanduk emas untuk memilih teknik. Dengan begitu, aku dapat meningkatkan kecepatan peningkatan hukum emas aku. Ingatan yang diwariskan, teknik dalam ingatan ini seluas samudera. Binatang bertanduk emasku, teknik mana yang harus aku pilih? Ada banyak teknik pertempuran dalam ingatan warisan binatang bertanduk emas. Ketika Luo Feng dan Babata menganalisis mana yang paling cocok, hanya butuh beberapa saat sebelum kelas malam akan dimulai. Villa Wilayah Awal Absolut 1136, sebuah bayangan bergegas ke langit. Kelas publik ini berbicara tentang emas dan fusi ruang, itu tidak buruk. Luo Feng dengan cepat meninggalkan villa dan menuju ke gedung pencakar langit besar yang jauh yang hampir bisa dianggap sebagai karya seni besar. Pada saat ini, garis bayangan terbang ke arahnya dan masuk. Seluruh bangunan memakan beberapa ratus kilometer di daerah itu. Jika ditempatkan di bumi, itu akan menjadi konstruksi yang sulit dipercaya. Kelas nomor 2, ukuran ruangan ini adalah 80 km dan 60 km lebar. Tersebar di bagian belakang ruangan itu 1000 kursi, sisa ruang itu untuk guru yang abadi duduk bersila. Luo Feng. Yike. Luo Feng tersenyum dan melambai pada pemuda kurus dalam baju besi berskala. Pemuda ini botak dan memiliki kulit perunggu. Dia memancarkan aura sengit yang kuat. Dia adalah salah satu dari sedikit teman yang Luo Feng miliki di daerah awal absolut. Mengikuti Luo Feng duduk di samping pemuda itu. Aku belum melihatmu sebulan terakhir ini, Yike tersenyum. Biasanya selama fusi ruang emas dan kelas emas ini kamu akan hadir. Sudah hampir 10 kelas bulan ini dan aku belum melihat kamu sama sekali. Aku bahkan mengirimi kamu panggilan, tetapi terputus. Aku sedang mempelajari beberapa teknik, aku tenggelam dan lupa untuk hadir.
Ucap Luo Feng sambil tertawa. Yi Ke, tingkat penguasa domain, anggota awal absolut. Ketika ia akan menghadiri setiap kelas emas, bersama dengan kelas fusi emas dan luar angkasa, Luo Feng telah bertemu dengannya berkali-kali dan menjadi teman. Tenggelam di dalamnya. Yi Ke berkedip. Kurasa imbalanmu tidak kecil, kalau begitu. Luo Feng mengangguk. Selamat, hahaha. Yi Ke tertawa keras, setelah itu dia berkata dengan lembut, namun saudaraku, aku memperkirakan gajiku sendiri terlalu kecil. Ah, mata Luo Feng berkilau. Kamu tahu, aku mengendalikan sedikit otoritas sekarang. Kadang-kadang aku akan menemui beberapa kejutan yang tidak terduga. Mata Yi Ke memiliki rasa antisipasi di dalam. Aku harap kali ini, aku akan berhasil. Saat aku melakukannya, bagus untukmu, kamu memiliki otoritas seperti itu di luar. Namun, kita masih terjebak pelatihan di dalam. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Perusahaan virtual jagat maya, pengasuhan mereka untuk anggota inti memiliki tingkat yang berbeda. 1000 pertempuran jenius teratas segera dikirim untuk berlatih di kota kekacauan utama selama 30 tahun untuk mengunci fondasi mereka. Anggota inti tingkat semesta adalah, untuk berlatih di 4 wilayah rahasia perusahaan virtual jagat maya, mendengarkan pelajaran yang abadi, dan untuk melatih dan menjalankan misi. Anggota tingkat penguasa domain akan memerintahkan tim pengawal, pergi ke negara semesta tertentu untuk mengontrol wilayah tersebut. Menurut Luo Feng, itu sama saja dengan pergi ke perbatasan dan bertindak sebagai gubernur. Ini benar-benar awal dari interaksi dengan urusan alam semesta. Itu dianggap meninggalkan keamanan perusahaan virtual jagat maya, karena semuanya harus diputuskan sendiri. Anggota penguasa sektor ditempatkan dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Mereka akan menjelajahi alam semesta itu sendiri, dan bahkan dikirim ke medan perang eksternal yang menakutkan di mana yang kuat seperti daging cincang kadang-kadang, mereka juga dikirim ke daerah rahasia alam semesta yang bahkan lebih berbahaya. Hargai kesempatanmu. Yi Ke menghela nafas. Luo Feng, kamu saat ini masih setingkat alam semesta, kamu dapat dengan aman tetap berada di bawah perlindungan perusahaan virtual semesta jagat maya, untuk melatih dan mengambil misi dalam area yang dikendalikan. Ketika kamu mencapai tingkat penguasa domain dan ditempatkan di negara semesta, mengendalikan wilayah yang besar, saat itulah pelatihan melelahkan kamu yang sebenarnya dimulai. Itu benar-benar berbahaya, terutama di tingkat penguasa sektor, di mana kamu bahkan tidak diizinkan membawa tim pengawal kamu akan melewati banyak situasi hidup dan mati saat itu. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Tingkat alam semesta dianggap sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan. Penguasa domain dianggap anak muda, yang bisa menjelajah di luar. Penguasa sektor dianggap orang dewasa, yang memulai perjuangan hidup atau mati mereka. Jika berhasil, mereka akan mencapai level abadi. Sangat disayangkan bahwa tingkat efisiensi sangat-sangat rendah. Di dalam kelas 2, anggota awal yang lebih absolut masuk, sudah ada lebih dari 100. Sementara Luo Feng dan Yi Ke duduk bersama dan mengobrol, kurcaci berjanggut emas lainnya berjalan mendekat, tersenyum. Yi Ke, orang di samping kamu ini seharusnya Luo Feng, apakah benar? Zha Jiwu. Yi Ke meliriknya. Kurcaci itu tersenyum pada Luo Feng. Apa kabar? Aku Zha Jiwu, mirip dengan Yi Ke aku di tingkat penguasa domain. Aku telah mendengar tentang kamu sebelumnya, dan aku selalu ingin bertemu dengan kamu. Namun, tidak ada peluang sampai sekarang. Bagaimana kabarmu? Luo Feng tersenyum dan melambai. Luo Feng, Zha Jiwu, prajurit ini licik, tapi dia masih tidak buruk. Aku sudah mengenalnya selama lebih dari 1000 tahun, Yi Ke memperkenalkan. Luo Feng. Zha Jiwu menggosok jenggot emasnya. Duduk di samping mereka, dia berkata dengan lembut, aku mendengar bahwa saat pertama kali kamu di kota kekacauan utama, kamu melewati tingkat 5 jembatan surgawi dalam 30 tahun. Benar. Luo Feng mengangguk. Memang kuat, hormat. Zha Jiwu mengangguk. Zhi Jiwu, ucapkan apa yang ada di pikiranmu. Yi Ke mengerutkan kening. Zhi Jiwu berkata dengan lembut, Luo Feng, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Mendengar itu Luo Feng mengerutkan kening. Aku ingin menukar beberapa hal di harta karun alam semesta virtual. Namun, aku tidak memiliki poin yang cukup. Zha Jiwu menggelengkan kepalanya. Aku harap, Luo Feng kamu dapat membantu aku menukar mereka. Dan ketika itu terjadi, aku akan menggunakan uang tunai untuk membelinya dari kamu.
Bergantung pada berapa banyak poin yang kamu gunakan, aku ingin menukar satu elemen campuran untuk setiap 5 poin yang dihabiskan. Jika kamu menggunakan 1000 poin, aku akan memberi kamu 200 elemen campuran. Zijiwu berkata, kamu harus tahu, ini bagus sekali. Mendengar itu Luo Feng terkejut. Setiap 5 poin yang dia habiskan dia akan menerima satu elemen campuran. Harga ini tidak buruk. Menurut harga harta karun di dalam kuburan, dari apa yang Luo Feng hitung, sekitar 7 hingga 8 poin disamakan dengan satu elemen campuran. Pergi. Ike mendorong Zijiwu pergi. Pergi, bajingan, kamu sebenarnya mencoba menipu teman aku. Itu tidak dianggap menipu. Dia melewati 5 level, dengan hadiah 10 kali lipat itu 31.000 poin, dan dia tidak membutuhkannya sekarang. Juga, harga yang aku tawarkan kepadanya cukup tinggi. Kata Zijiwu. Ike mengerutkan kening dan berkata, baiklah, dengan perhitungan kecilmu, kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, aku akan berbicara langsung dengan Luo Feng tentang ini dan menjelaskan beberapa hal kepadanya. Jika dia masih ingin berurusan dengan kamu, aku tidak akan repot dengan kesepakatan kamu lagi. Apa yang terjadi? Luo Feng penasaran. Bicara. Zijiwu tampak tidak senang, hampir seperti seorang gangster. Luo Feng. Ike berkata dengan lembut, saat ini ketika kamu menukar barang, kamu akan menemukan satu unsur campuran sama dengan sekitar 7 atau 8 poin, kan? Luo Feng mengangguk. Tapi biarkan aku memberitahumu, benda-benda di dalam harta karun hanya bisa menggunakan poin. Anggota inti di bawah tingkat abadi, mereka hanya bisa mengandalkan jembatan surgawi, lautan fantasi, altar abadi dan mengambil misi untuk mendapatkan poin. Poinnya sangat berharga. Ike menekankan, tentu saja, kamu masih berpikir, selama kamu punya uang, kamu bisa membeli harta ini di dunia nyata kan? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Benar, dengan uang yang cukup, dia bisa membeli harta apapun dalam pelelangan. Kamu salah. Ike menggelengkan kepalanya. Lelang dipisahkan menjadi level dasar, menengah dan tinggi. Lelang negara semesta adalah semua tingkat dasar dan persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Namun lelang tingkat tinggi membutuhkan setidaknya klien bintang 5. Hanya mempersiapkan untuk itu membutuhkan bertahun-tahun. Karenanya dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum lelang tingkat tinggi terjadi. Dan dalam pelelangan ini, kamu tidak perlu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namun, harta karunnya berbeda. Semua yang kamu butuhkan tersedia di sana. Beberapa item tingkat tinggi, jarang terlihat bahkan dalam lelang tingkat tinggi, karena 5 kekuatan utama tidak ingin mengedarkan barang-barang yang sangat langka ini. Ike berkata, namun, semua item ini biasanya tersedia di harta karun tersebut. Semakin jauh, semakin jelas pentingnya harta karun itu. Namun, menukar barang-barang di harta karun hanya bergantung pada poin. Ike menghela nafas, dan poin sulit didapat. Siapapun di bawah tingkat abadi tidak dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Dan setelah menjadi abadi, hanya dengan begitu seseorang dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Aturan untuk yang abadi dari perusahaan virtual semesta jagat maya adalah, satu elemen campuran untuk 1 poin. Luo Feng terkejut. Aku sudah mengatakan apa yang harus kulakukan, kamu membuat pilihan sendiri, kata Ike. Ike benar. Selain itu, kurcaci berjenggot emas mengangguk. Beberapa barang langka tidak bisa dibeli di luar. Karenanya poinnya sangat berharga. Namun, Luo Feng kamu saat ini hanya tingkat semesta, hal-hal yang kamu butuhkan dapat dibeli di luar juga. Kamu tidak perlu membuang poin kamu. Jika kamu membantu aku membelinya, aku akan memberi kamu uang tunai, 5 poin untuk 1 elemen campuran. Ini sangat berharga. Luo Feng tertawa. Ike menyaksikan Zijiwu pergi dengan enggan. Tertawa, Luo Feng, aku khawatir kamu akan setuju. Aku tidak akan pernah berurusan dengannya. Luo Feng tersenyum. Benar-benar lelucon. Cukup membeli 3 buku coretan ruang dan waktu diperlukan 100.000 poin. Dia masih khawatir tentang bagaimana mendapatkan poin, mengapa dia membantu orang lain membeli barang menggunakan poinnya. Itu benar, kamu dianggap kuat. Pertama kali di kota kekacauan utama dan menyelesaikan 5 level, kita harus tahu hadiah 10x hanya untuk yang pertama kali. Ike menggelengkan kepalanya. 31.000 poin yang kamu miliki dengan 10.000 penghargaan awal.
Sepertinya poin mudah didapat, tetapi kamu akan lihat nanti. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Setelah semua penguasa domain. Akumulasi pengalamannya jauh lebih banyak. Aku memiliki bentuk kehidupan logam pelayan Kale. Menggelengkan kepalanya. Bentuk kehidupan ini dapat membentuk baju besi, membentuk senjata, dan bahkan menyatu dengan sebuah kapal. Itu adalah uluran tangan yang sangat baik. Untuk memelihara Kale ini dan membuatnya berevolusi menjadi penguasa domain itu mudah. Namun, untuk tingkat penguasa sektor, bahan yang dibutuhkan saja berharga 86.000 poin. Aku hanya bisa melihatnya dan membiarkan kepala aku sakit. Dan setelah mencapai level penguasa sektor, jumlah yang akan dibelanjakan untuk Kale saja akan semakin mengejutkan. Mengenai hal itu menjadi abadi, aku bahkan tidak berani membayangkan jumlah poin yang dibutuhkan untuk materi sekarang. Pikir Luo Feng. Memiliki bentuk kehidupan logam. Dia sendiri memiliki tanaman kehidupan bentuk anggur kontak awan. Saat ini sudah penguasa domain level 2. Kembali ketika itu menerobos dari alam semesta level 9 ke penguasa domain, harganya satu buah kehidupan. Babata, terobosan dan evolusi anggur dari kontak awan ke Raja Sektor, berapa banyak poin yang harus aku keluarkan? Dan terobosan untuk yang abadi? Tanya Luo Feng. Menurut proses bagaimana Master Yunmo memelihara sulur kontak awannya dari penguasa domain level 9 ke penguasa sektor, itu membutuhkan banyak harta dan kombinasi. Jadi, itu akan berjumlah sekitar 120.000 poin. Adapun penguasa sektor level 9 untuk abadi, ini adalah terobosan paling sulit. Manusia menerobos keabadian, sudah luar biasa. Untuk membantu anggur kontak awan, sesuai dengan berapa banyak yang dia habiskan saat itu akan membutuhkan sekitar 6,2 juta elemen campuran, ditambah keberuntungan. Lagi pula, untuk benar-benar menembus belenggu kehidupan itu sendiri menjadi abadi, tidak ada jaminan 100%. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.